Selamat datang sahabat Taurus di channel Tarot Reading Cici Lestari. Sahabat Taurus, zodiak Taurus bulan Desember 2022. Sahabat Taurus, terima kasih atas semua like, comment, shares, dan komen yang positif ya. Saya sangat senang sekali dengan komentar yang positif karena kan pasti juga akan memberikan efek positif kepada yang membacanya. Yang membacakan bukan saya saja ya sahabat Taurus, dan teruslah berkomentar yang positif agar kita memberikan kebahagiaan bagi siapapun yang membacanya. Oke, entah itu orang yang mendukung atau justru haters, ya kita harus memberikan efek positif juga ke mereka ya sahabat Taurus. Sahabat Taurus, tarot reading yang sifatnya bulanan ini saya selalu memakai energi kolektif, energi orang banyak. Dan sahabat Taurus, ini energi kolektif ini memang dirimu harus akan jangan terlalu buru-buru ya. Kalau bisa ditunda, jangan memaksakan kehendak juga, dan tidak untuk setiap Taurus ya. Walaupun saya selalu mengatakan bahwa saya memakai energi kolektif, energi orang banyak, ya tentu saja akan susah kalau dijadikan menjadi energi personal, sahabat Taurus. Terutama di sini. Coba cek atau review kembali semua apa yang sudah dirimu kerjakan, karena memang ini ada sangkut pautnya dengan hal-hal yang tidak perlu dipublish atau memang perlu. Ini juga ada sangkut pautnya dengan relasi, entah relasi kerja, relasi bisnis, atau justru hanya sekedar teman biasa. Karena di sini pada saat dirimu berani untuk merecek atau mereview, maka dirimu akan temukan hal-hal kejanggalan yang selama ini tidak pernah dipublish. Oke, karena itu, apakah pantas untuk dipublish atau tidak? Oke ya, sahabat Taurus, kita mulai dari yang keuangan. Keuangan mencerminkan kehidupan, terutama di bulan Desember ya, menjelang resesi 2023. Nggak perlu takut sih ya, karena sebenarnya kan ini pun terjadi enggak di awal-awal juga, enggak. Jadi selama dirimu sudah punya persiapan, walaupun dirimu juga merasakan kekecewaan karena nggak bisa mengkonsumsi seperti yang dirimu inginkan, terutama dalam hal keuangan ini ya. Banyak kok kemudahan, banyak. Di sini sih banyak pemasukan, tapi dirimu harus berani untuk berhemat ya sahabat Taurus. Dan memang ini sangat mengecewakan dirimu. Dirimu harus pintar-pintar menjaga keuangan, jangan terlalu boros, tidak. Persiapan untuk setahun ke depan ya sahabat Taurus. Jadi kalau ada orang yang bilang pelit ya cuek saja. Kalau ada orang yang minta tolong selama dirimu nggak mampu ya biarin aja. Itu kan tugas mereka. Jangan memaksakan untuk memberi ya. Oke. Untuk yang karir. Oke, ini ada apa karir ya? Ada sesuatu yang selama ini dirimu nyaman di situasi itu, di posisi itu, di rekan kerja itu, antara atasan, bawahan, atau yang rekan kerja lainnya. Tetapi karena mungkin ada beberapa orang yang mengalami miscommunication atau tiba-tiba karena situasi ini, resesi ekonomi ini begitu kuat digembar-gemborkan karena memang sangat berpengaruh kepada seorang pebisnis ya, seorang atasan juga ini sangat berpengaruh. Nah, di sini akhirnya dirimu harus bisa menetralkan itu semua. Selama dirimu masih bersikap tenang, biasa, maka apapun komunikasi yang sifatnya itu menyakitkan jadi nggak masalah. Karena dirimu juga mampu mengambil jalan keluar yang terbaik, situasi yang terbaik. Jadi di sini ada komunikasi di antara rekan kerja itu ya, atau mungkin atasan atau bawahan yang terjadi miscommunication yang akhirnya ya di sini sih saya melihat justru atasan ya yang mengalami ketakutan terhadap masa depan resesi tahun 2023. Inilah yang dirimu harus bisa netralkan itu ya sahabat Taurus. Jadi masalah karir sih nggak masalah selama dirimu memang mampu menetralkan itu semua. Jadi bulan Desember kayaknya perlu netral ya.
bagi seorang Taurus. Oke, sekali lagi, nggak usah terlalu buru-buru, karena memang pada dasarnya situasi ini jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu kejar target, jangan terlalu untuk mencari sesuatu yang belum pasti, atau menerka-nerka. Lihat saja situasinya. Terutama ada komunikasi yang sifatnya online atau informasi. Sepantasnya sih informasi yang sifatnya online di sini juga harus perlu dicermati, karena bisa jadi informasi ini agak membingungkan, tapi kalau dicermati sih dirimu akan paham di situ. Oke, saya ke apa ini, bisnis. Nah, Taurus bagi seorang pebisnis. Taurus dengan energi Libra-nya yang kencang banget ya, dan juga Capricorn-nya di sini sesuai dengan Taurus dan Capricorn, dengan pemikiran yang begitu menyatu, sifat yang begitu ulet gitu ya. Tanpa banget di sini dirimu justru bisa melihat ide usaha, ide bisnis yang hubungannya sih ada hubungannya dengan listrik, entah itu ya, ini memang sangat digembar-gemborkan juga, karena entah ini sifatnya iklan saja ya, karena dirimu mengambil keuntungan di sini. Ada bisnis, ide bisnis yang ini yang lagi tren, kemudian dirimu ambil keuntungan di situ, justru dirimu peluangnya pesat banget. Ada hubungannya dengan listrik, entah itu electrical vehicle atau memang karena iklannya saja gitu, atau IO. Di sini ada akuisisian bisnis yang masih kecil yang dirimu anggap bisa bertahan gitu ya. Nah, ada yang ada hubungannya dengan bahan bakar, siapa sih 9 bahan pokok nih. Dirimu justru mengambil kesempatan di situ dan itu bagus. Sekarang saya ke apa itu? Apa sih namanya tuh, job seeker. Bagi yang mencari peluang di job seeker, ya memang situasi akhir 2022 ini memang diselimutin oleh ketakutan resesi ekonomi. Jadi memang ada yang sudah mengalami PHK ya. Memang masih ada peluang justru yang ini, yang sudah berpengalaman tapi pengalamannya tidak terlalu gitu loh. Fresh graduate sih ada peluang, tetapi andai kata ini ada perusahaan, ini perusahaan lokal loh ya, perusahaan lokal yang membuka peluang besar, ini andai kata ada yang dirimu sudah punya pengalaman sekitar beberapa bulan, itu justru yang diambil. Fresh graduate mungkin masih melewati tahap yang paling bawah ya. Jadi memang di sini banyak persaingan di antara fresh graduate atau yang punya pengalaman tapi pengalamannya nggak terlalu tinggi lah, mungkin sekitar nggak sampai setahunan gitu. Saya suka deh yang single. Kayaknya setelah sekian lama ada loh beberapa orang ini yang melihat pada dirimu, atau dirimu lah yang melirik ke mereka gitu ya, ke arah mereka. Dirimu nggak menyangka sebenarnya. Jadi kayak tertarik sih biasa aja sih, nggak ada ketertarikan tertentu gitu, tapi kayak cross watchers gitu yang lagi crossing by, kemudian teman-teman apa itu bercakap-cakap biasa, kemudian kok enak gitu, kok nyambung, dan kemudian jadilah biasa aja, tapi kemudian setelah lalu lalang begitu ketemu crossing by, say hi, say hello, kemudian ya mungkin ketemu di jalan atau apa, sering ketemu lah, sering papasan gitu, dan tidak ada komunikasi, tiba-tiba terjalinlah komunikasi itu, dan oke, lanjut. Saya suka kalau begini. Oke, lanjut. Oke, yang couple, jangan bertahan untuk tetap setia. Tuh, kok sadis sih omonganku. Kok sadis omonganku ini ya. Kalau dirimu masih menerimanya dan dirimu pun juga menahan, itu justru menyakiti dirimu, sahabat Taurus. Jadi kalau dirimu tidak
bisa bertanya, maka cobalah bertanya. Kalau dirimu masih terus mempercayai informasi sekitar tanpa mempertanyakan itu bersama, duduk bareng, bicara bersama, ya akhirnya dirimu akan terus memendam rasa kebencian itu. Akhirnya nanti bukan hanya dianya yang semakin jauh, dirimu juga yang semakin jauh. Semakin jauh akhirnya ya sudah, nggak akan ada rasa kesetiaan lagi. Nah, itulah. Jadi di sini hubungan ini sudah lama ya. Lebih baik bicarakan itu semuanya dulu ya. Apakah benar situasi ini atau bahkan dirimu sendiri Taurus yang saling tertutup? Di sini kalau tidak terbuka, tidak saling mengakui, maka akan saling menjauh. Akan terbuka pada yang lain-lainnya, pada siapapun yang mereka temui. Bukan salah satu, tapi salah dua. Karena itu daripada disebarkan, lebih baik daripada itu ceritamu itu disebarkan ke orang yang tidak dirimu kenal, lebih baik internal saja.